Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Sudah 11 hari saya tidak upload video. Panen saya sudah selesai ya Pak ya. Alhamdulillah. Kematian 5,5%. Dan total tonase yang saya dapatkan 12 ton 400-an Pak. Pakan yang dihabiskan 365 sak. Jadi FCR dapat 1,47 ya. Dapat 1,47. Silakan dibagi sendiri soal hitung-hitungan IP dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan bahas tentang masalah masa kritis pada ayam broiler. Ada beberapa peternak menganggap masa kritis itu terjadi pada masa-masa brooding ya. Nggak sepenuhnya salah, tapi kalau bagi saya kurang tepat. Karena masa kritis itu Pak sebenarnya adalah pada seluruh masa ayam sampai panen. Kenapa bisa dibilang begitu? Sebenarnya kerugian yang paling besar terletak pada di akhir pemeliharaan Pak. Ketika ayam broiler Anda berusia 20 hari ke atas. Karena ayam yang mati sudah bawa yang namanya pakan. Kalau pakannya itu misalnya ayamnya sudah sekilo, berarti Anda ikut kehilangan pakan 1 kilo lebih. Ya, ini bisa memperburuk FCR. Tapi juga bisa ketika ayam Anda masih kecil juga bisa mendatangkan kerugian kalau kematian Anda sudah melebihi yang namanya 20%. Karena kenapa? Anda harus bayar bibit. Nah, jadi semua periode, semua masa pemeliharaan itu masa kritis. Kalau beternak di ayam ini Pak, nggak berhenti cemas. Ayam belum masuk, cemas kapan ayam datang. Ya. Ayam sudah masuk, cemas kualitas bibit. Ayam sudah jalan pemeliharaan, cemas kematian. Ketika ayam sudah masa panen, cemas kapan panen. Nah, jadi bisnis ayam nih Pak, kalau nggak bisa manajemen mental, cemas terus. Ya. Lebih baik cari usaha lain. Itu saran dari saya. Kok bisa Bang mati 5,5%? Seperti yang Anda ketahui, panen saya ini diundur hingga 38 hari Pak. Jadi ayam saya habis itu 38 hari. Tentunya kematian akan terus meningkat. Ya. Kematian akan terus meningkat. Kita sebagai peternak kemitraan tidak mempunyai kuasa yang namanya ayam harus habis. Ayam harus dipanen sekarang. Oh, nggak bisa kayak gitu, Pak. Penjualan itu diserahkan kepada PT, jadi mereka yang menjualkan. Berbeda dengan ternak mandiri. Kalau ternak mandiri terserah mau ukuran sekilo mau dihabiskan ayamnya, mau ukuran 2 kilo dihabiskan ayamnya, tergantung ada pembeli juga. Tapi terserah keputusan si yang mempunyai ayam. Kalau kami di peternak mandiri hanya bisa memberikan rekomendasi misalnya, Pak, ayam sudah tua, Pak, ayam banyak mati, panen habis. Nah, hanya sebatas seperti itu. Ya. Jadi bagi Anda yang ingin beternak kemitraan, pelajari resikonya, pelajari juga keuntungannya, termasuk ternak mandiri. Ada nggak pasar tempat Anda menjual ayam Anda itu? Kalau nggak ada, sebaiknya Anda beternak mandiri. Intinya semua usaha punya resiko lah Pak ya, punya resiko. Ada salah satu viewer saya bertanya begini di YouTube saya, di WA saya Pak, saya tekankan di sini, saya nggak pernah mau menjawab pertanyaan lewat WA, apalagi yang ditanyakan pertanyaan umum. Contoh Pak ya, Bang, ayam saya banyak mati, gimana saya bisa menjawabnya coba? Bang, saya mau buka bisnis seperti Anda, caranya gimana? Sudah saya bahas di video-video sangat banyak sekali. Jadi jangan hanya modal WA loh Pak. Saya sudah buat videonya. Coba ditonton, ketikkan saja di YouTube. Nanti akan keluar video saya. Ya. Jadi kalau di WA itu bukan berarti saya sombong. Ada lagi satu. Kandangnya di mana? Saya mau main. Saya bilang kayak gini. Oh Pak, kami ini sibuk kerja. Nanti nggak diladenin malah tersinggung. Kayak gitu. Langsung dia jawab kayak gini. Oh, padahal saya mau borong obat lalat. Aduh, Pak, mau borong-borong, mau enggak, terserah lah. Mau kau beli 1, mau beli kau 100 liter, terserah. Ya, tergantung kebutuhanmu. Yang jelas, saya tidak terima konsultasi lewat WA.
tulis di YouTube. Kalau tidak ada jawaban, tunggu video terbaru, tulis lagi. Karena notifikasi di YouTube itu kadang muncul, kadang enggak. Kalau muncul saya jawab sebisa saya, ya. Jadi itu. Satu lagi masalah ayam broiler, ada yang nanya masalah modal. Nah, modal ini relatif, Pak. Contoh seperti modal kandang. Tentunya harga kayu per batangnya di tempat saya dan di tempat Anda berbeda. Begitu juga kalau yang ingin membuat cor, ya, kandang cor, kandang semen, itu juga berbeda. Tapi sebagai patokan, misalnya begini, dikalikan saja Pak cara ngitung modal itu. Ini hitungan kasar, jangan dianggap Anda nanti itu patokan, nanti kurang malah marah-marah ke saya. Biaya pembuatan kandang ayam, hanya kandang, itu kali 7.000 Pak. Ya. Jadi kalau Anda misalnya pilih ayam 5.000, itu hanya kandang, nggak termasuk tanah dan alat-alat, hanya kandang bahan. 5 kali 7 35 juta. Itu modal kasarnya, belum termasuk upah tukang dan lain-lain. Nah, silahkan dijumlahkan sendiri. Kalau prediksi saya hampir-hampir bisa 100 jutaan. Jadi seperti itu modalnya. Kalau nggak ada modal sampai segitu gimana Bang? Beternak kecil-kecilan juga bisa Pak. Saya juga sudah terangkan. Begini cara beternak mandiri 100 ekor. Saya juga pernah coba beternak mandiri 1.000 ekor. Dan ternyata nggak kuat. Nggak sesuai dengan untung dengan kerjaan gitu loh. Masa ayam 1.000 ekor dapat duit 1.200.000. Kan nggak semangat dibuatnya Pak. Kalau di kemitraan ini kan dikontrak. Kita sudah bisa nakar keuntungan. Kalau saya nilai peternak mandiri ini orang-orang berani Pak. Ya. Tapi dengan catatan peternak yang berani ini misalnya dia buka ternak 5.000 mandiri itu sudah masuk kategori berani. Mudah-mudahan pikirannya juga sudah direncanakan ya. Kemana dia akan menjual produk ternaknya. Kalau cuma sekitar 100, 200 itu masih kelas hobi. Belum termasuk kalau menurut saya peternak mandiri. Nah, kelebihan dari peternak mandiri ini Pak sudah berulang kali juga saya jelaskan. Kelebihannya di bibit bisa milih. Di bibit, pakan bisa milih, obat bisa milih. Kalau kemitraan, kami semua sudah taken yang namanya kontrak. Jadi apapun bibit yang diberikan PT kami harus pelihara. Harus pelihara. Bisa dapat bibit jelek, bisa dapat bibit bagus. Seperti contohnya pernah saya upload video saya tentang ayam broiler yang berapa hari itu? Berapa hari itu ya? 18 hari 1, sekian. Itu karena dia bibit mandiri Pak dan dia pelihara sedikit. Jadi konsentrasi penyakit semakin sedikit, ayam semakin sehat. Beda dengan kemitraan, dia ternak besar-besaran, tentunya konsentrasi penyakit lebih banyak. Jadi harus benar-benar teliti yang namanya ngitung FCR, IP, dan sebagainya. Harus tahu kapan rekomendasikan ke PT, Pak, tolonglah Pak, ayam saya sudah padat, ayam saya begini begitu, tolong dipanen. Itu udah realitanya di kemitraan ini Pak. Ya. Kadang orang luar lihat bisnis ayam ini banyak duitnya. Iya, memang banyak Pak duitnya. Tapi kalau nggak dipikirkan masak-masak, bisa digulungnya. Kalau saya lihat, iya, termasuk bisnis-bisnis yang berisiko besar ya bisnis ayam ini. Ya, dibandingkan dengan kayak bisnis dagang baju, counter dan sebagainya, yang barangnya bisa dikembalikan. Kalau ayam mati, mana bisa dikembalikan? Bangkai namanya itu. Jadi tetap kita simpan di sini. Dikubur kan. Jadi itu sudah masuk dalam hitungan kerugian kita. Itu dulu Pak, sekedar ini saya ya. Ocehan saya mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Dan bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi. Di sana saya menjual obat lalat. Sangat bermanfaat untuk kandang ayam broiler Anda. Ingat, di WA hanya melayani pembelian obat lalat, tidak melayani konsultasi. Ya, kadang yang pegang HP juga bukan saya. Sibuk Pak, bukan sombong dan sebagainya. Jadi itulah dari saya. Jangan nanti malah bilang sudah tanya begini, terus ada orang bilang Pak, saya bukan yang punya channel YouTube. Terus dibalas, oh aturan saya mau borong obat lalat. Enggak Pak, enggak diborong juga, enggak apa. Rezeki sudah ada yang ngatur. Ya.
rezeki saya segini, segini. Tinggal kita berusaha. Jadi nggak perlu seperti itu. Tanyalah pada tempatnya. Kalau mau konsultasi, tanya di YouTube. Ilmu saya ini juga secuil, Pak. Nggak banyak. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.